Bab 100. Kirei dan Bu Mira pun menuju ke dapur. Untuk masak, Bu Mira langsung mengeluarkan bahan-bahan untuk memasak. "Rei, buat sayurnya saja deh biar cepat," ucap Kirei yang membuat sup kentang dengan telur puyuh. "Memangnya mereka sudah makan nasi ya?" tanya Bu Mira. "Sudah tante, tapi nasinya harus yang agak lembek, dan dipakaikan kuah," sahut Kirei, yang satset membuatnya. Pantes saja badannya gemoy-gemoy, apalagi baby Kim, lucu sekali dia Rei. Tante jadi tidak sabar menunggu Sinta melahirkan, tutur Bu Mira, sambil tersenyum. "Tante pasti nanti seperti Mami, yang jadi posesif sama cucunya, karena akan memiliki cucu lagi dari Sinta," sahut Kirei, yang pernah merasakan di fase itu. Walaupun Bu Mira sudah memiliki cucu dari Mita anak pertama. 59. Ya, tapi Mita sudah tidak pernah lagi pulang ke Indonesia, semenjak pindah ke luar negeri bersama suaminya. Untung saja sekarang maminya sudah tidak seperti itu lagi, setelah Sam membawa Kirei dan anak-anaknya pindah rumah. Bu Mira tersenyum, dengan pikirannya yang mempunyai rasa takut, jika nantinya Roy juga akan membawa Sinta pindah dari rumahnya setelah mempunyai anak. "Tante, Rei duluan ya, mau menyuapi baby triplet dulu," izin Kirei, yang sudah selesai membuat sayurnya. "Nyam, nyam, Mami." Kim yang sedang berdiri dipegang papahnya langsung girang, dan loncat-loncat saat melihat mominya membawa mangkok berisi makanannya. "Mami." Baby Ken juga langsung merangkak ke arah maminya. Sinta sampai nyengir melihat Kirei yang diserbu oleh baby triplet. "Sepertinya aku tidak sanggup seperti Rei," ucap Sinta, melihat Kirei yang sedang menyuapi ketiga bayinya. Padahal Kirei mempunyai 2 suster, tapi Kirei lebih memilih menyuapi baby triplet sendiri. "Yumi, Mami, Ketiga bayi itu kompak membuka mulutnya. "Momi akan menyuapi kalian sesuai nomor urut kalian," ucap Kirei, agar adil. Bu Nisa yang melihat ketiga cucunya sedang kelaparan pun, langsung ke dapur, dan mengambil lagi sayur dan nasi buatan Kirei yang masih ada di panci. "Biar Mami saja yang menyuapi Ken." Bu Nisa mengambil alih baby Ken. Setelah baby triplet kenyang, kini tinggallah para orang tuanya yang makan siang, dan baby triplet dijaga dulu oleh Sus-Susan dan Laras. "Kamu tidak makan sambal lagi Roy?" goda Bu Nisa, melihat makan Roy sudah kembali normal lagi. "Tidak Mi, sepertinya masa ngidamnya sudah habis," sahut Roy, membuat orang-orang di meja makan itu tertawa. "Alasan, bilang saja kau makan sehat lagi karena Sam, jangan sampai aku mengambil cuti panjang," sela Roy, mengancam Sam, sebelum membongkar aibnya kemarin. "Ada apa sih? Kalian menyembunyikan apa dari Mami?" Bu Nisa yang kepo. Jika weekend ini keluarga Bu Nisa sedang bermain ke rumah Sinta, Adam weekend ini akan mengajak Sylvia pergi ke mall, karena melihat perut Sylvia sudah semakin membuncit. Jadi Adam ingin membelikan baju-baju yang nyaman untuk Sylvia gunakan selama hamil. "Ayo." Adam menarik Sylvia yang masih bersandar di atas tempat tidurnya. Sylvia menolak ajakan Adam, karena dia tahu keuangan keluarga suaminya itu belum stabil. "Kak, baju-bajuku masih banyak kok," tolak Sylvia, yang beralasan. "Aku tahu, tapi semakin lama perut kamu akan semakin besar juga, dan sudah pasti tidak akan muat lagi," paksa Adam. Nanti aku minta baju bekas hamilnya Kak Kirei saja," ucap Sylvia, yang membuat raut wajah Adam berubah. "Apa karena kamu memikirkan kondisi keuanganku?" Sylvia pun terdiam, karena memang itulah yang dia khawatirkan. Walaupun untuk biaya melahirkan Sylvia sudah menegang uang yang diberikan Bu Yanti waktu itu padanya. Dan Sylvia belum memberitahukannya pada Adam, sesuai pesan Bu Yanti. 60.
Bukan begitu Kak, tapi kalaupun ada uang lebih baik kita tabung saja, pengeluaran sudah punya anak itu kan bisa lebih besar. Tutur Sylvia. Kamu tidak perlu memikirkan itu, karena itu tugasku sebagai suami. Lagi pula perusahaanku sekarang sudah mulai jalan lagi, jadi kamu cukup mensupport dan mendoakanku saja. Papar Adam. Sylvia tertegun mendengar ucapan Adam, di mana laki-laki yang dulunya red flag itu sekarang benar-benar terlibat dewasa sekali. Ayo. Adam membawa Sylvia keluar dari kamarnya. Dam, kalian mau kemana? Tanya Bu Yanti, yang sedang duduk bersantai dengan Pak Bima. Mau ke mall Bu? Mau beli baju-baju hamil untuk Sylvia? Jawab Adam. Tunggu sebentar Dam, Bu Yanti yang bangun dari duduknya, lalu pergi bergegas ke kamarnya. Ini, uangnya Dam, untuk kalian belanja. Ternyata Bu Yanti mengambil uang dari lemarinya, karena berpikir jika Adam pasti tidak memegang uang banyak. Tidak Bu, Adam masih punya cukup uang. Tolak Adam, yang ternyata masih mempunyai uang sisa uang jajannya dulu saat dia di Aussie. Ibu sekarang jangan memberi Adam atau Sylvia uang lagi, karena Adam yang akan bertanggung jawab pada keluarga kecil Adam sendiri. Ibu simpan dan pakai saja uang ibu sendiri. Papar Adam. Bu kita jalan dulu ya. Pamit Adam dan Sylvia. Sylvia dan Adam pun pergi ke sebuah mall, dan ketika sampai di sana, Adam langsung memilihkan beberapa potong setelan baju wanita hamil. Lucu-lucu sekali ya Kak baju-baju babynya. Ucap Sylvia yang melihat perlengkapan baby. Apa kamu ingin menyicil membelinya dari sekarang? Tawar Adam. Tidak Kak, nanti saja kalau sudah 7 bulan. Tolak Sylvia, lalu Adam pun membawa baju-baju yang sudah dipilihnya bersama Sylvia ke meja kasir. Kak, kita bakmi yuk. Aku pengen makan bakmi jamur. Ajak Sylvia, dan Adam mengandeng tangan Sylvia, menuju restoran yang menu utamanya bakmi. Saat mereka akan masuk ke dalam restoran itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil nama. Dam. 61. Adam dan Sylvia langsung menoleh ke belakang, kala mendengar ada seseorang yang memanggil Adam di belakang mereka, dan ternyata itu adalah Rizal. Kak Rizal. Gumam Sylvia, yang masih merasa risih dengan Rizal. Rizal pun langsung menghampiri Adam dan Sylvia. Zal, kamu di sini juga? Sapa Adam. Iya, kebetulan tadi aku mau makan siang. Jawab Rizal. Sementara Sylvia hanya diam saja, dengan bola matanya yang melirik ke arah lain. Bagaimana kalau kita makan bareng saja? Sylvia sedang ingin makan bakmi jamur, jadi aku dan Sylvia mau makan di restoran ini. Tawar Adam, yang sudah lama juga tidak mengobrol dengan Rizal. Terakhir bertemu Rizal saat di resepsi pernikahannya waktu itu. Rizal tak langsung mengiyakannya, dia melirik ke arah Sylvia. Rizal takut jika kehadirannya tak berkenan di hati Sylvia. Bolehkan Rizal ikut makan bareng bersama kita? Tanya Adam pada Sylvia. Iya Kak, boleh kok. Jawab Sylvia yang sedikit canggung. Mereka pun masuk ke dalam restoran itu, dan mulai memesan menu di sana. Kak, aku pesan bakminya 2 ya. Yang ayam kayaknya enak juga. Ucap Sylvia, yang memesan 2 porsi bakmi untuknya sendiri. Iya, kalau perlu nanti tambah lagi. Sahut Adam. Adam dan Rizal pun menertawakan Sylvia. Rizal melihat sekarang Sylvia badannya berisi dan perutnya sudah buncit. Setelah pesanan menu makan mereka datang. Adam, Sylvia dan Rizal pun kini sedang menikmati makanan mereka masing-masing. Gimana enak tidak? Tanya Adam. Enak banget Kak, nanti aku mau coba yang seafoodnya juga. Sahut Sylvia, dengan mulutnya yang penuh mengunyah. Sementara Adam dan Rizal makan sambil sesekali mengobrolkan tentang perusahaan mereka masing-masing.
Mau tambah lagi? Tanya Adam, melihat mangkok Sylvia sudah ludes. Mau, tapi perutku rasanya sudah kenyang sekali Kak. Nanti take away saja ya, untuk di rumah. Sahut Sylvia. Adam tersenyum, sambil menengelus perut Sylvia. Rizal yang melihat pemandangan itu, dia merasa iri, dan jadi berpikir ingin segera menikah juga. Oh ya Dam, yang waktu itu ada dua perempuan memakai baju seragam yang sama siapa ya? Tanya Rizal. Dua perempuan. Baju seragam. Ulang Adam, yang tentu saja tidak memperhatikannya apalagi mengingat. Ya. Iya, yang satu sudah agak tua, dan satu lagi kayaknya masih mudalah. Jelas Rizal. Sylvia yang mendengar ucapan Rizal, mulai mengingat-ingat orang-orang yang ada di resepsi pernikahannya waktu itu. 62. Mungkin itu tamu undangannya ibuku. Sahut Adam. Tapi dia dari pagi sampai malam ada di sana terus, dan kadang dia mengendong bayi yang lucu-lucu. Papar Rizal lagi. Apa mungkin yang dimaksud Kak Rizal, susternya baby triplet? Ucap Sylvia, setelah mendengar penuturan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rizal. Suster baby triplet. Bo Adam. Sylvia pun mengangguk. Tapi untuk apa kamu menanyakan mereka Zal? Tanya Adam. Ya siapa tahu yang masih mudanya itu masih single Dam. Sahut Rizal, yang sepertinya naksir pada salah satu susternya baby triplet. Sylvia dan Adam pun tersenyum. Nanti Bu Nisa mau mengadakan acara 4 bulanannya Sylvia di rumahnya, jika kau mau, kau bisa datang ke sana. Ucap Adam mengundang Rizal. Aku pasti datang Dam, sahut Rizal, yang terlihat senang dan excited. Kini obrolan Rizal dengan Adam dan Sylvia pun sudah terlihat seperti dulu lagi, dan Sylvia juga sudah tak nampak risih lagi pada Rizal. Setelah pulang dari rumah Sinta, Kirei dan Sam pulang ke rumah maminya, mungkin malam ini mereka akan menginap di rumah Bu Nisa. Hua, Mami, Bo, baby Semi yang rewel karena tadi tak tidur siang. Iya sayang, nanti Semi bobo, tapi mandi dulu ya, biar enak. Ucap Kirei, lalu membawa baby triplet ke kamar. Ya. Mas mandi duluan Gih, aku mau menidurkan mereka dulu. Titah Kirei pada suaminya yang malah ikut ke kamar mandi baby triplet. Biar ku bantu memandikan mereka. Ucap Sam, yang kali ini memandikan baby triplet dengan Kirei. Susan dan Laras, menyiapkan baju dan susu baby triplet. Karena sebelum tidur baby triplet harus minum susu dulu. Mas awas airnya masuk ke hidung. Tegur Kirei, yang melihat suaminya itu malah mengajak main air baby triplet. Ken dan Semi yang malah kesenangan disiram air oleh papahnya. Seger kan? Sudah tidak ngantuk lagi kan? Ucap Sam membawa Ken dan Semi keluar duluan. Dan langsung diambil alih oleh Susan dan Laras. Ceklek, Bu Nisa masuk ke kamar baby triplet. Sudah pasti malam ini baby triplet akan tidur bersama Gemma dan Genpanya. Biar Mami saja, kalian mandi sana. Bu Nisa mengusir Kirei dan Sam dari kamar baby triplet. Kap. Mommy dan Papa mandi dulu ya sayang, kalian sama Gemma. Ucap Kirei pada ketiga bayinya, sebelum keluar dari kamar itu. Susan dan Laras masuk ke kamar mereka, karena kedua suster itu juga diusir oleh Bu Nisa. Susan langsung masuk ke kamar mandi, sementara Laras sedang menatap layar handphonenya dengan serius. Hicks. Susan yang masih berada di kamar mandi, mendengar ada suara orang menangis. Dia pun langsung cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Dan saat keluar dari kamar mandi Susan melihat. 63. Laras sedang menangis. Ras, kamu kenapa?
Tanya Sus Susan yang bingung melihatnya, padahal tadi Sus Laras terlihat ceria sekali. Aku ditinggal nikah lagi Mbak. Hiks, hiks, hiks. Tangis Sus Laras semakin kencang. Ya ampun Ras, Mbak pikir kenapa? Ya mungkin memang laki-laki itu bukan jodohmu. Sabar Ras. Sus Susan yang coba menghibur Sus Laras. Tapi kan Mbak, umur Laras sudah 30 tahun, dan ini sudah kedua kalinya Laras ditinggal nikah. Ucap Sus Laras yang tangisannya semakin pecah. Ceklek, Kirei masuk ke kamar suster baby triplet, untuk mengajak mereka makan pempek, yang tadi Kirei pesan via GoFood. Sus, kamu kenapa? Tanya Kirei. Ditinggal nikah non sama pacarnya. Sahut Sus Susan. Kirei pun duduk di samping Sus Laras. Kirei baru mengetahui jika suster baby triplet itu mempunyai pacar, dan menjalani hubungan LDR. Akan ada pelangi setelah hujan. Siapa tahu setelah ini Sus Laras dapat penggantinya yang lebih baik, dan langsung ngajak ke gua. Ucap Kirei, menghibur Sus Laras. Tapi, kalau Laras menikah, baby triplet bagaimana non? Sahut Sus Susan, yang pastinya tidak bisa menghandle 3 bayi sendirian. Iya juga ya. Sahut Kirei, yang membuat Sus Laras akhirnya tertawa juga. Kirei juga belum siap untuk kehilangan salah satu susternya itu, apalagi baby triplet sedang aktif-aktifnya. Keluar yuk. Kita makan pempek. Ajak Kirei, lalu Kirei keluar lebih dulu, dan menunggu mereka di meja makan. Bi, untuk Mas Sam sudah dipisahinkan. Tanya Kirei pada Bi Asih, yang sedang menyajikan pempek itu. Sudah non, khusus dan Sam hanya kapal selamnya saja kan non? Iya Bi, sahut Kirei, lalu memakannya duluan. Sam pun menghampiri istrinya dan duduk di samping Kirei. Tak lama Sus Susan dan Laras datang ke sana. Makan di sini saja Sus. Ucap Kirei pada kedua suster baby triplet, saat kedua suster itu mau membawa makanannya ke dapur, untuk makan di dapur bersama Bi Asih. Akhirnya kedua suster itu pun makan satu meja dengan Sam dan Kirei. Sam berdehem. Bulan depan gaji kalian naik. Ucap Sam, membuat wajah Sus Susan dan Laras girang. Terima kasih Tuan Sam, Non Kirei. Ucap kedua suster itu. Sama-sama Sus, semoga makin betah ya jadi susternya baby triplet. Sahut Kirei, Sam juga walaupun tegas dan kadang menegur keras kedua suster itu. Tapi Sam sangat menghargai kerja mereka yang membantu menjaga baby triplet. Dan, setelah acara Mami nanti, kita liburan ke Bali el Minggu. Lanjut Sam. Tuh Ras, siapa tahu nanti di Bali kamu ketemu bule. Canda Sus Susan menggoda Sus Laras yang sedang galau. 64. Pagi ini Sam berangkat ke kantornya dari rumah maminya, karena mereka berencana akan tinggal di rumah mamihnya sampai acara syukuran Sinta dan saat Sylvia nanti. Sam, Mami sudah buatkan bekal untukmu dan Roy nanti. Ucap Bu Nisa, yang tadi masak makanan kesukaannya Roy. Jawab Sam, yang masih duduk di meja makan. Setelah selesai makan, Sam pun berpamitan untuk berangkat ke kantornya. Sus, tolong gantikan baju baby triplet dengan baju renang, saya dan Papi mau mengajak mereka main air di kolam renang. Titah Bu Nisa, yang ingin berenang bersama ketiga cucunya. Ayo Pi. Bu Nisa juga menyuruh suaminya untuk cepat-cepat ganti baju renang. Mirei tidak ikutan ya. Ucap Kirei, sebelum maminya itu menyuruhnya berganti baju juga. Ya. Ya sudah Mami mau ajak Sus Susan dan Laras saja untuk ikutan. Bu Nisa pun ke kamarnya, lalu mengambilkan 2 baju renang miliknya untuk Sus Susan dan Laras. Ceklek, Bu Nisa masuk ke kamar baby triplet, dengan sudah menggunakan baju renang.
Jemaah. Yi. Baby Semi yang seperti tahu jika dia akan diajak ke kolam renang oleh gemannya. Sus, ini baju untuk kalian. Memangnya kita ikut nyebur juga, Bu? Tanya Sus laras. Iya, kalian ikut nyebur, karena Kirei tidak bisa ikut. Sahut Bu Nisa. Susan dan Laras pun mengambil baju renang itu dari Bu Nisa, dan langsung masuk ke toilet untuk berganti baju. Jemaah. Kim yang seperti tidak sabar untuk dibawa ke kolam. Iya sayang, tunggu kedua sus kalian dulu ya. Sahut Bu Nisa. Setelah kedua suster baby triplet mengenakan baju renangnya, mereka pun keluar membawa baby triplet ke kolam renang. Di sana Pak Reza sudah siap dan sedang memompa ban renang berbentuk karakter unicorn. Ketiga bayi itu pun langsung tertawa dan bertepuk tangan girang. Sayang kalian sudah sabar ya. Kirei yang sudah duduk di gazebo. Ayo Papi duluan. Titah Bu Nisa, yang memberikan baby Ken pada Pak Reza. Dan Bu Nisa memegang baby Kim. Sementara si paling aktif baby Semi bersama Susan dan Laras. Mami. Ya. Baby Semi berceloteh pada maminya yang berjongkok di pinggir kolam renang. Ayo non, ikut nyebur. Ajak Susan. Tidak Sus, aku mau buat gorengan dulu buat kalian. Ucap Kirei, lalu pergi ke dapur untuk membuat gorengan, dan cemilan ketiga bayinya. Setelah nanti mereka selesai berenang. Roy sedang duduk di ruangan Sam, dia sedang makan, bekal yang dibawakan Sam dari maminya. Ternyata begini rasanya punya istri sedang hamil. Celetuk Roy, bicara sambil makan. 65. Memangnya kenapa lagi istrimu? Tanya Sam, yang melihat Roy sejak tadi pagi terlihat lesu. Sudah 4 hari aku tidak mendapatkan jatah dari Sinta. Sahut Roy. Sam terkekeh mendengar keluhan Roy. Sebagai seorang suami, Sam paham jika kebutuhan biologis itu nomor 1 dalam keharmonisan rumah tangga. Selalu ada saja alasannya, dan kalau dia sudah bicara perutnya kram, sudahlah. Tidak ada harapan. Lanjut, Roy. Mungkin karena kehamilannya masih muda. Sahut Sam. Tidak hanya itu saja Sam, kadang sifat dan tingkah Sinta sekarang aneh juga. Yaitu deritamu Roy, mempunyai istri modelan Sinta. Canda Sam. Roy pun akhirnya terdiam, dan fokus menghabiskan makanannya, karena bicara dengan Sam percuma, tak memberinya solusi. Sam malah menertawakannya. Hasih. Bu Nisa yang bersin-bersin setelah tadi dia dikerjai oleh baby triplet bermain di kolam renang selama 3 jam. Aduh kayaknya mami pilek nih. Ucapan Bu Nisa, yang merasa badannya juga greges. Suruh siapa tadi mami mengajak baby triplet berenang, sudah tahu mereka itu senang sekaligus bermain air. Sahut Pak Reza yang malah terkekeh, melihat hidung Bu Nisa meler dan merah. Bu Nisa pun naik ke atas kasurnya, dan menyelimuti tubuhnya. Sementara Pak Reza keluar dari kamarnya untuk mengambilkan air minum dan obat. Obat untuk siapa Pi? Tanya Kirei yang sedang membuatkan smoothies buah untuk baby triplet. Mami, dia langsung flu gara-gara kelamaan berendam di kolam. Sahut Pak Reza. Mami sakit Pi. Hanya bersin-bersin saja dan sedikit demam, makanya ini papi mau menyuruhnya minum obat, takutnya mami dekat-dekat dengan baby triplet, dan malah menulari mereka lagi. Sahut Pak Reza, lalu membawa nampan yang berisi air dan obat itu ke kamarnya. Setelah selesai membuat smoothies, Kirei membawanya ke kamar baby triplet, dan setelah itu dia pergi ke kamar mamainya, untuk melihat kondisi mamipnya. Tok, tok, tok. Kirei mengetuk terlebih dulu pintu kamar maminya. Ceklek, Pak Reza membukakan pintu kamarnya. Kirei mau lihat keadaan mami. Ucap Kirei, Pak Reza pun mengangguk, mengizinkan Kirei untuk masuk. Ye ampun Mi, maaf ya.
Gara-gara baby triplet mami jadi demam begini. Ucap Kirei, setelah mengecek suhu dahi maminya. Paling setelah minum obat reda kok, mami mau istirahat sebentar dulu. Ya sudah Rei buatkan sup ayam yummy, ucap Kirei, lalu keluar dari kamar maminya. Jam 5 sore Sam sudah keluar dari ruangannya untuk pulang, dan melihat Roy masih di ruangannya. Klek, Sam membuka pintu ruangan Roy. Apa kau mau lembur? Goda Sam, lalu kembali menutup pintu itu. Roy yang masih banyak pekerjaan memilih untuk menyelesaikannya hari ini, karena percuma juga dia pulang cepat, Sinta sedang tidak bisa diganggu-gugat. 66. Roy menggeliat, dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 19 WIB. Roy pun membereskan barang-barangnya, dan bersiap untuk pulang. Sin, kok Roy belum pulang? Tanya Bu Mira, yang sedang makan malam berdua dengan Sinta. Tidak tahu mah, biarkan saja. Sahut Sinta, yang tak seperti biasanya. Jika Roy telat pulang saja Sinta pasti marah-marah, tapi ini Sinta malah senyum-senyum dan anteng dengan makanannya. Setelah selesai makan Sinta pun langsung masuk ke kamarnya. Mas Roy pasti akan terkejut. Ucap Sinta, sambil tersenyum, entah apa yang sedang dia rencanakan untuk menyambut kepulangan suaminya. Tit. Mobil Roy yang sudah masuk ke gerbang rumah Sinta. Roy pun langsung masuk dan melihat Bu Mira masih di bawah sedang mengobrol dengan Mbak Wati. Mah, Sinta mana? Tanya Roy. Dia di kamarnya, tadi abis makan langsung masuk ke kamar. Sahut Bu Mira. Roy pun berjalan menuju kamarnya, dan saat dia membuka pintu kamarnya, alangkah terkejutnya Roy saat melihat ada sosok lain yang tak dia kenali di kamarnya. Roy pun melangkah mendekatinya. Siapa kau? Kenapa bisa berada di kamar ini? Tanya Roy. Pada wanita yang sedang duduk di depan meja rias, dengan mengenakan pakaian syari berwarna hitam, full hijab dan cadar. Keluar. Roy langsung menarik lengan wanita itu, untuk membawanya keluar. Ah, sakit mas. Kau. Roy yang terkejut kala mendengar suara istrinya di balik cadar itu. Sinta pun menurunkan cadarnya, dan tersenyum pada lebar pada suaminya, sementara Roy yang melihat penampilan terbaru istrinya, benar-benar syok dan tak bisa berkata-kata lagi. Sinta memang semakin aneh dan random semenjak hamil. Bagaimana mas? Bagus tidak? Tanya Sinta, sambil memutar badannya. Apa maksudnya ini? Tanya Roy, yang semakin pusing dibuatnya. Aku sedang cosplay ala Uhti mas, cantik kan? Siapa tahu suatu saat nanti aku mendapatkan hidayah untuk menutup aurat seperti ini. Tutur Sinta. Roy meniliknya dari atas sampai bawah. Dan memang Sinta terlihat cantik sekali mengenakan hijab. Mas. Sinta langsung memeluk suaminya. Sinta merasa bersalah, karena sudah beberapa hari ini tak melayani suaminya. Roy yang langsung menyambar bibir istrinya, saat Sinta mendongakkan wajahnya. Ciuman mereka pun terus berlanjut, sampai Roy membawa tupve istrinya ke atas tempat tidur. Roy langsung membuka jas, dasi dan gesper celananya, saat melihat tatapan menggoda dari Sinta. Roy pun langsung membuka kerudung yang dipakai Sinta, dan melcuti baju syarinya juga, entah mengapa melihat Sinta berpenampilan ala Uhti membuat sensasi berbeda bagi Roy. 67. Ah mas. D3 sis Sinta, kala Roy mulai mencumbunya. Roy seperti orang yang dahaga, setelah 4 hari menahan nafsunya. Malam ini aku akan membuatmu puas mas. Bisik Sinta, di telinga suaminya. Setelah selesai mencumbu istrinya, sampai area inti sang istri, kini Roy pun mulai melesakkan juniornya pada inti istrinya. Ah mas. Nikmat sekali. Sinta sampai memejamkan matanya, kala merasakan milik suaminya masuk begitu dalam.
Ah, ah. Roy mulai bergerak, dengan tangan bermain di gundukan bulat istrinya yang ukurannya semakin besar. Ah. D3 sah Roy, yang semakin memacunya lebih kencang lagi. Malam ini Roy dan Sinta benar-benar menghabiskan energinya untuk saling memuaskan. Di mana baby twins juga seolah berpihak pada mereka. Karena Sinta yang digempur sampai 3 ronde oleh suaminya, tak merasakan kram lagi pada perutnya. Kap, aku puas sekali malam ini. Ucap Roy yang langsung menggulirkan tubuhnya ke sisi Sinta, setelah melakukan permainan terakhirnya. 68. Semenjak bertemu dengan Dr. Arnold waktu itu, dan memberitahukan keberadaan Bella padanya, Dr. Aldi belum bertemu lagi dengannya, karena saat ini Dr. Aldi sedang benar-benar sibuk. Sampai ada beberapa pesan masuk dari Bella pun, belum sempat dia buka dan baca. Bella. Semoga saja dia belum tidur. Gumam Dr. Aldi, melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat. Dia pun menekan panggilan telepon pada nomor Bella. Tut, tut, tut. Tak butuh waktu lama, Bella langsung menerima panggilannya. Halo Bel, kamu belum tidur? Sapa Dr. Aldi. Belum dok, lagi makan mie instan nih lapar. Sahut Bella, karena tadi dia pulang jam 10. Maaf Bel, aku akhir-akhir ini sedang sibuk, jadi tidak bisa menghubungimu. Ada apa? Tanya Dr. Aldi. Sampai saat ini dia belum ada menemuiku ke sini dok. Keluh Bella, yang ternyata sudah menantikan kedatangan Dr. Arnold ke sana. Dr. Aldi pun terdiam, dan tahu kenapa Dr. Arnold belum menemui Bella ke Bandung, padahal dia sudah memberikan alamat lengkap Bella waktu itu pada Dr. Arnold. Dr. Aldi pikir Dr. Arnold akan langsung menyusul Bella ke Bandung. Tinggal beberapa hari lagi mungkin Dr. Arnold berada di kota ini. Setelah selesai sarapan, dia keluar dari apartemennya. Dan pergi ke restoran membeli makanan. Lalu setelah itu dia melajukan lagi mobilnya ke suatu tempat yaitu lapas. Mata Dr. Cynthia langsung berkaca-kaca, saat melihat ternyata Dr. Arnold lah yang hari ini membesuknya. Apa kabar Sin? Tanya Dr. Arnold datar. Aku baik aku sudah ikhlas menjalani hukumanku di sini. Aku sudah menyadari semua kesalahanku, aku menyesal tutur Dr. Cynthia, sambil menangis. Dia tidak menyangka jika Dr. Arnold mau membesuknya. Dr. Arnold tersenyum kecil, dan memegang tangan Dr. Cynthia. Dia melihat sepertinya Dr. Cynthia sudah berubah dan menyesali perbuatannya. Maafkan aku. Aku sudah sangat berdosa padamu, aku sudah membunuh darah daging kita. Lirih Dr. Cynthia, mengingat dirinya sekarang sudah menjadi wanita cacat, yang tak akan bisa memberi keturunan pada pasangannya nanti. Aku akan berusaha memaafkan dan melupakannya Sin. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Sahut Dr. Arnold, yang juga berpamitan pada Dr. Cynthia, jika dia akan meninggalkan kota ini. Kamu laki-laki baik, semoga kamu mendapatkan wanita baik juga. Ucap Dr. Cynthia, yang menyesal dulu mentah-mentah menolak Dr. Arnold, dan lebih mengejar suami orang, karena ambisinya. Setelah waktu besuknya habis, Dr. Arnold pun keluar. Dan dia tak langsung kembali pulang ke apartemennya lagi, melainkan pergi ke rumah sakit tempat Dr. Aldi praktek. 69. Dr. Aldi masih ada pasien dok, tinggal 2 orang lagi. Ucap asisten Dr. Aldi, saat Dr. Arnold menanyakan Dr. Aldi. Tolong sampaikan jika sudah selesai, aku menunggunya di kafe rumah sakit ini. Pinta Dr. Arnold, baik dok. Dr. Arnold pun masuk ke kafe yang masih berada di dalam rumah sakit itu. Entah apa yang ingin dia bicarakan pada Dr. Aldi, sehingga dia mengganggu waktu tugasnya Dr. Aldi. Dr. Aldi, yang langsung menghampiri Dr. Arnold, setelah pasiennya habis.
Ada apa? Kenapa kamu belum menemui Bella? Tanya Dr. Aldi. Dr. Arnold terdiam, sambil menatap Dr. Aldi, yang sekarang sudah duduk berhadapan dengannya. Al, tolong jaga Bella, nikahilah dia. Kamu lebih pantas untuknya. Ucap Dr. Arnold, yang membuat Dr. Aldi begitu terkejut. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Aku tidak bisa tolak Dr. Aldi, ya walaupun memang dulu Dr. Aldi sempat naksir pada Bella. Tapi Dr. Aldi memilih untuk mengalah, karena dia tahu jika hati Bella hanya untuk Dr. Arnold. Karena kamu lebih pantas untuk Bella Al, daripada aku. Bukankah kamu juga menyukai Bella? Aku rela Al, melihat kalian bersatu. Tutur Dr. Arnold, yang sepertinya merasa tidak percaya diri lagi untuk bersanding dengan Bella. Aku memang pernah menyukai Bella, tapi untuk perasaan. Aku hanya menganggapnya sebagai adik saja. Karena di hatiku masih ada seseorang yang aku tunggu. Sahut Dr. Aldi. Pergilah Bella menunggumu. Lanjut Dr. Aldi, lalu bangkit dari duduknya meninggalkan Dr. Arnold. Jam 9 malam Bella masih di rumah sakit, dan saat dia hendak pulang, Bella mampir dulu ke tempat jualan nasi goreng pinggir jalan. Nasi gorengnya dibungkus satu pak, yang pedes ya. Pinta Bella. Siap Neng. Sahut si abang penjual nasi goreng itu, yang sudah tak asing dengan Bella. Karena sudah beberapa kali Bella membeli nasi goreng di sana. Sambil menunggu nasi gorengnya jadi, Bella membuka handphonenya, dan melihat riwayat pesan dari Dr. Aldi. Ini Neng sudah jadi. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit. Bella pun membayarnya, lalu dia menumpangi angkot untuk pulang ke kontrakannya. Saat sudah sampai di kontrakannya. Hah? Bella yang kaget dan panik, saat akan membuka kunci pintu kontrakannya, ternyata pintu itu sudah dalam keadaan tidak terkunci. Aku tidak mungkin lupa mengunci pintu rumah. Gumam Bella, yang membuka pintu itu, lalu masuk ke dalam dengan hati-hati karena Bella takut jika rumahnya itu kemasukan maling. Hufet. Bella menghembuskan nafasnya, karena rumahnya dalam keadaan rapi, jadi Bella pikir aman. Dia pun langsung mengunci pintu rumahnya dari dalam, sebelum masuk ke kamarnya. Dan, maling, tolong! Teriak Bella, saat masuk ke dalam kamarnya tiba-tiba saja ada yang memeluknya dari belakang. Ini aku. 70. Dr. Arnold. Bella yang langsung menoleh ke belakang. Dan Dr. Arnold malah tertawa, melihat ekspresi wajah panik dan ketakutan Bella barusan. Kenapa Dr. Arnold bisa di sini? Tanya Bella yang bingung. Aku mau menangi jawabanmu sekali lagi Bel. Jawab Dr. Arnold, lalu meraih kedua tangan Bella. Bel, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Tanya Dr. Arnold, yang langsung melamar Bella. Jantung Bella terasa berdebar-debar kala mendengar ucapan Dr. Arnold saat ini, bahkan saking kagetnya, Bella malah bengong sambil menatap wajah serius Dr. Arnold. Kalau kamu aku mau. Sela Bella, dengan cepat menjawab lamaran Dr. Arnold. Dr. Arnold pun langsung memeluk Bella, dan mengecup kening Bella. Terima kasih Bel, maaf jika kamu harus menunggu lama. Ucap Dr. Arnold. Yang begitu bahagia sekali, karena sekarang Bella sudah menerima dirinya lagi. Dan setelah ini Dr. Arnold berencana untuk langsung menikahi Bella. Kruk-kruk. Perut Dr. Arnold berbunyi, karena dari siang dia belum makan. Ternyata dia pergi ke Bandung dengan menumpangi taksi, Dr. Arnold sengaja tak membawa mobilnya untuk memberi kejutan ini pada Bella. Dan dia juga mempunyai kunci kontrakan Bella dari Dr. Aldi. Dok Arnold lapar ya? Tanya Bella sambil tertawa kecil. Panggil aku Mas lagi Bel, aku lebih suka dipanggil Mas daripada dokter.
Kamu juga tidak mau kan kalau aku manggil kamu Sus? Pinta Dr. Arnold, yang membuat Bella tersenyum simpul. Iya Mas. Bella pun membawa Dr. Arnold keluar dari kamarnya, dan menyajikan nasi goreng yang tadi dia beli, untuk dimakan berdua. Enak Bel, tapi pedas. Bella yang menyuapi Dr. Arnold makan nasi goreng punyanya. Apa mau aku bikinkan telur ceplok saja Mas, kebetulan masih ada nasi. Tawar Bella. Lebih baik itu, daripada nanti aku sakit perut. Sahut Dr. Arnold. Bella pun membuatkan telur ceplok untuk Dr. Arnold, dan Dr. Arnold malah mengganggunya dengan memeluk Bella dari belakang. Mas, ini apa? Lengket sekali, baunya tidak enak. Minyak penumbuh bulu. 71. Setelah selesai makan Bella langsung mencuci piring bekas makan mereka, dan Dr. Arnold sedang membersihkan dirinya dulu di toilet. Ceklek, Bella membuka pintu kamar yang satunya lagi, karena di rumah itu tersedia 2 kamar. Bella pun membereskan kamar itu, untuk nanti Dr. Arnold tidur di sana. Bel, panggil Dr. Arnold yang baru keluar dari kamar mandi. Aku lupa tidak membawa baju sama sekali. Ucapnya, sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Karena tergesa-gesa dan mendadak, Dr. Arnold sampai tak membawa apapun dari Jakarta ke Bandung. Bella hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu dia pun masuk ke kamarnya untuk mengambil kaos oversize miliknya dan kolor berwarna kuning. Ini Mas, pakai dulu saja, buat tidur ini kan. Tidak ada yang lihat kok, selain aku. Ucap Bella sambil cengengesan, membayangkan nanti Dr. Arnold memakai kolor berwarna kuning. Apa tidak ada warna lain Bel? Hitam atau coklat mungkin? Tanya Dr. Arnold, dengan bibirnya yang meringis. Ada, warna pink mau. Tawar Bella. Dr. Arnold pun langsung mengambilnya, dan masuk ke toilet kembali untuk memakainya. Sementara Bella malah tertawa puas. Bella terlihat bahagia sekali dengan kedatangan Dr. Arnold yang cukup mengejutkannya. Padahal kemarin dia sempat pesimis, dan berpikir jika Dr. Arnold tidak akan menemuinya. Setelah Dr. Arnold selesai, kini giliran Bella yang gantian ke toilet, karena di rumah itu hanya ada satu toilet saja, yang tepatnya berada di luar kamar. Saat Bella sedang mandi, Dr. Arnold menilik setiap sudut rumah itu. Tempat yang disiapkan oleh Dr. Aldi untuk Bella. Terima kasih Al, Dr. Arnold mengirimkan pesan pada Dr. Aldi. Ting. Dr. Aldi yang langsung membalas pesan Dr. Arnold. Kalian tidak boleh tidur satu kamar. Balasan pesan dari Dr. Aldi, yang membuat bibir Dr. Arnold menyunggingkan senyum. Bella yang tidak membawa baju ganti ke toilet, langsung berlari ke kamarnya, dengan hanya menggunakan handuk saja, dan Dr. Arnold yang sedang duduk di kursi ruang tengah tentu saja melihatnya. Ceklek, Bella yang sudah mengenakan baju tidur keluar dari kamarnya. Mas nanti tidur di kamar itu ya, aku tadi sudah merapikannya. Ucap Bella. Bel, jika kamu belum ngantuk, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ucap Dr. Arnold. Bella pun duduk di samping Dr. Arnold. Apa Mas? Tanya Bella. Besok ikut aku ya, kembali ke Jakarta. Dan setelah itu aku akan membawamu ke kampungku, kita menikah di sana. Tutur Dr. Arnold, mengingat Bella yang sudah yatim piatu, jadi Dr. Arnold berencana untuk menikah di tempat orang tuanya. Bella pun mengangguk setuju. Bella tak merasa berat berhenti dari tempat kerjanya di Bandung. Dan siap. 72. Untuk menjadi istri Dr. Arnold. Aku sudah mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit di Jakarta Bel, rencananya aku mau membangun klinik khusus bersalin di kampungku. Kamu mau kan menemaniku, kita memulai hidup di sana. Lanjut Dr. Arnold, yang menceritakan juga tentang keputusan pengunduran dirinya.
Bella sejenak terdiam, bukan Bella tidak mau menemani Dr. Arnold merintis dari awal di kampung halamannya. Tapi sebenarnya Bella sudah tahu hal itu sebelumnya dari Dr. Aldi. Mas yakin akan meninggalkan karir dan impian Mas di rumah sakit impian Mas? Bella yang balik bertanya, walaupun dia akan mensupport apapun keputusan akhirnya nanti. Dan kali ini Dr. Arnold yang malah terdiam, karena keputusan itu dia ambil, pada saat dia merasakan frustasi karena kepergian Bella. Aku sudah kembali Mas, dan aku ingin Mas Arnold tetap di sana, seperti cita-cita Mas, yang ingin jadi dokter obgyn terbaik di rumah sakit terbaik ibu kota. Ucap Bella, yang coba membujuk Dr. Arnold agar tetap bertahan. Tapi, jika Mas sudah yakin 100% untuk rencana Mas di kampung, aku pun akan mensupportnya, dan mendampingi, sebagai istri dan asisten Mas saat praktek. Lanjut Bella. Tak terasa mereka mengobrol sudah cukup lama, sampai saat ini waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Mas, sudah jam 1, kita tidur yuk. Bella yang bangun dari duduknya, dan melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Mas, kamu tidurnya di kamar yang itu. Tegur Bella, saat Dr. Arnold malah ikut masuk ke kamarnya, aku janji tidak akan melakukan apa-apa Bel, aku hanya ingin tidur sambil memelukmu. Pinta Dr. Arnold. Bella yang merasakan hal yang sama pun, akhirnya mengizinkan Dr. Arnold untuk tidur bersamanya. Mas. Dr. Arnold yang perlahan membelai wajah Bella, dengan posisi mereka yang berhadapan saling memeluk. Aku mencintaimu Bel. Ucap Dr. Arnold, sambil menatap wajah Bella, terutama bagian bibirnya, yang pernah dia nikmati waktu itu. Bella yang mengerti apa yang dimau Dr. Arnold pun, mengangguk pelan. Bibeler Dr. Arnold dan Bella saling memagut. Kini mereka pun hanyut menyalurkan rasa rindu, karena selama ini terpisah. Jangan Mas, aku ingin memberikannya setelah nanti kita menikah. Tolak Bella, saat tangan Dr. Arnold mulai menerambap ke bawah. Dr. Arnold pun langsung menarik tangannya kembali, menghargai Bella. Dan mereka pun mulai tertidur, dengan saling memeluk. Sinta yang sekarang sudah menjadi bumil, setiap hari dia menghabiskan waktunya hanya di rumah saja, menonton film dan ngemil. 51 kilogram. Ucap Sinta, melihat angka berat badannya di timbangan. Berarti berat badanku sudah naik 3 kilogram. Monolog Sinta, lalu ke dapur mengambil cemilannya di rak. Untuk menemaninya menonton. Ya ampun Sin, Mamna perhatikan kamu sekarang ngemil terus, jangan makan yang asin-asin lebih baik kamu banyakin makan buah dan sayur. Tegur Bu Mira. 73. Bawaan baby twins mah. Sahut Sinta, beralasan sambil menunjuk perutnya yang sudah kelihatan menonjol. Sini mah, temenin Sinta nonton. Ajak Sinta. Dimana saat ini Sinta sedang demam nonton drama Turki. Film apa ini Sin? Tanya Bu Mira, karena biasanya Bu Mira melihat Sinta menonton drakor atau dracin. Film Turki mah, ganteng-ganteng ya mah cowoknya, brewokan, gemes deh. Sahut Sinta. Yang sekarang sepertinya sudah beralih haluan seleranya. Bukannya kamu sukanya sama aktor-aktor Korea Sin, sama kayak Kirei. Dan Sinta malah cengar-cengir, dengan kepalanya yang sudah merencanakan sesuatu. Setelah selesai menonton, Sinta membuka akun e-commerce di handphonenya. Untuk mencari barang yang dia inginkan. Seketika bibir Sinta pun tersenyum lebar kala sudah menemukan barangnya. Yes. Sinta yang girang lalu memesannya langsung, dengan pengiriman via GoSend, karena barang yang dia cari dikirim masih dari kota Jakarta juga. Setelah menunggu kurang lebih hampir 1 jam, paket Sinta pun datang. Sin, ini paket orderan kamu ya.
Bu Mira memberikannya pada Sinta, sebuah pakai kotak kecil. Iya mah, cepet juga ya. Dari condet ke sini. Sahut Sinta, mengambil paket itu dari tangan mamahnya. Paket apa itu Sin? Tanya Bu Mira yang kepo, karena melihat dari bentuknya kecil. Jepitan rambut mah. Jawab Sinta, berbohong. Lalu membukanya, setelah mamahnya sudah keluar dari kamarnya. Hoik. Baunya aneh sekali, dan menyengat. Monolog Sinta, saat membuka botol kecil yang berisi minyak. Itu. Sinta pun menyimpannya dulu di laci meja riasnya, untuk nanti dia pakaikan pada suaminya. Setelah selesai makan malam, Sinta langsung mengajak suaminya untuk ke kamar. Dan setelah Roy dari toilet, Sinta turun dari ranjangnya, mengambil minyak penumbuh bulu yang tadi siang dia pesan. Mas merem dulu ya. Pinta Sinta. Dan Roy yang tak memiliki rasa curiga apapun, menurutinya. Ini apa? Lengket sekali, baunya tidak enak. Ucap Roy, yang masih memejamkan matanya, dan merasakan tangan Sinta mengoleskan sesuai pada rahang dan dagunya. Minyak penumbuh bulu. Jawab Sinta sambil nyengir, dan Roy seketika membuka matanya dengan sempurna. Apa? Penumbuh bulu. Roy sampai bangun dari tidurnya. Iya mas, aku mau Mas Roy brewokan, seperti cowok-cowok Turki. Jawab Sinta, sambil meringis, melihat suaminya yang tampak marah. Tidak, aku tidak mau. Kenapa kau sekarang semakin aneh dan... Ini kemauan baby twins mas, Hua. Sela Sinta yang langsung menangis seperti anak kecil. Roy memijat pelipisnya, dia benar-benar bingung dengan kemauan Sinta selama hamil. Apa setelah ini dia akan memintaku, untuk mencukur rambutku sampai botak? Gumam Roy. 74. Sinta pun melanjutkan lagi mengoleskan minyak itu pada wajah suaminya, setelah mendapatkan persetujuan dari Roy. Sementara Roy hanya diam saja, menerima apapun yang dilakukan Sinta, jika itu demi baby twins mereka. Semoga saja anak-anakku, tidak mewarisi sifat ibunya. Gumam Roy, lalu memejamkan matanya sampai tertidur betulan. Dan Sinta yang melihat suaminya tidur, tak berhenti di situ saja, tapi dia malah mengambil kutek kuku di laci. Dan 75. Ahak. Teriak Roy, saat baru bangun tidur, dan melihat kuku jari tangannya berwarna-warni. Mas ada apa? Gempa. Kebakaran. Sinta yang langsung bangun, bahkan turun dari ranjangnya, kala mendengar teriakan suaminya yang begitu keras. Apa yang sudah kau lakukan Sentak Roy, seraya memperlihatkan kedua tangannya pada Sinta, bewahaha. Sinta malah tertawa ngakak, padahal wajah Roy saat ini begitu sangar dan marah padanya. Itu aku iseng saja mas, tadi malam aku tidak bisa tidur. Dan Mas Roy malah tidur duluan. Jawab Sinta dengan entengnya. Kau pikir ini lucu? Jangan beralasan kalau ini karena baby twins lagi. Sentak Roy, yang ternyata benar-benar marah pada Sinta. Mas. Sinta yang kaget, Roy membentaknya. Sinta pun langsung keluar dari kamarnya. Bruk. Sinta menutup keras pintu itu, dan lari ke kamar mamahnya. Sin, kamu kenapa? Tanya Bu Mira, yang baru saja dia akan keluar dari kamarnya, untuk menyiapkan sarapan. Hiks. Mas Roy mah, dia bentak-bentak Sinta. Jawab Sinta, yang meringkuk memeluk guling di atas kasur mamahnya. Hufet. Bu Mira menghela nafasnya, dia sudah bisa menebak jika Sinta lah yang pasti membuat ulah. Mandi sana. Mamah mau siapin sarapan dulu. Ucap Bu Mira lalu keluar dari kamarnya, turun ke bawah menuju dapur. Di kamarnya saat ini Roy sedang membersihkan dirinya,
dia benar-benar bingung bagaimana menghilangkan cat kuku itu di kuku tangannya dan juga kuku kakinya. Mana hari ini dia dan Sam ada pertemuan meeting dengan kolega bisnisnya. Ceklek, Sinta kembali masuk ke kamarnya, dan melihat suaminya sudah tidak ada di tempat tidur. Sinta pun langsung menyiapkan baju kerja suaminya, lalu duduk di sofa menunggu suaminya keluar dari kamar mandi. Mas. Sinta langsung menghampiri Roy, dan Roy tak menggubrisnya. Maaf, aku hanya iseng saja. Ucap Sinta, dengan wajah yang memelas. Isengmu tidak wajar, dan semakin lama tingkahmu semakin menjadi. Sahut Roy yang terlihat masih marah pada Sinta. Mas, Hicks. Sinta langsung memeluk Roy, yang masih mengenakan handuk di pinggangnya. Sinta juga sekarang menyadari kesalahannya. Maaf, jangan diulangi lagi. Ucap Roy, yang malah jadi seperti dia yang salah, melihat Sinta menangis. Sini mas, aku bersihkan. Ajak Sinta, membawa Roy duduk, lalu dia mengambil cairan untuk membersihkan cat kuku itu. Apa lagi itu? Tanya Roy, yang menjadi was-was, takut Sinta malah mengerjainya lagi. Ini cairan untuk membersihkan kutek di kuku Mas Roy. Jawab Sinta. Lalu mulai membersihkan kuku suaminya satu persatu. Nah, sudah bersih lagi kan? Ucap Sinta sambil nyengir setelah selesai membersihkan semua kuku. 76. Suaminya. Roy pun mulai bersiap untuk berangkat ke kantor, dan Sinta juga bersiap untuk pergi ke rumah maminya, bersama mamahnya. Untuk membantu Bu Nisa mempersiapkan acara syukuran dan 4 bulanan Sylvia. Jangan menyetir mobil sendiri, biar Pak Rudi saja yang mengantarmu dan mamah nanti. Pesan Roy pada Sinta, sebelum dia berangkat ke kantor. Roy khawatir jika Sinta mengendarai mobil sendiri, karena saat ini Sinta sedang mengandung baby twins. Iya mas, tenang saja. Jawab Sinta, lalu mengantar suaminya sampai ke depan pintu. Setelah kepergian suaminya, Sinta dan Bu Mira pun bersiap untuk pergi ke rumah Bu Nisa. Ayo mah, sudah tidak perlu bawa apa-apa, di rumah mami juga banyak makanan. Ajak Sinta, yang melihat mamahnya membawa beberapa kue kering yang kemarin dibuatnya. Sinta dan Bu Mira pun berangkat ke rumah Bu Nisa dengan disopiri oleh Pak Heru. Kak Ray, biar Sylvie bantu. Ucap Sylvia, yang tidak enak sejak tadi hanya duduk manis saja, dan bermain dengan baby triplet. Boleh, kalau kamu mau. Sahut Ki Ray, yang sedang menyiapkan souvenir untuk tamu undangan dan anak panti. Besok, banyak sekali kak. Iya, aku juga tidak tahu mami mengundang siapa saja, sampai sebanyak ini. Mungkin termasuk keluarga dari Tante Mira dan kerabat dekatnya. Sahut Ki Ray. Semoga Om Bima segera sehat ya, biar bisa ikut hadir juga. Lanjut Ki Ray, setelah tadi mendengar kabar dari Adam tentang Pak Bima yang sedang kurang sehat. Sylvia ke rumah Bu Nisa diantar oleh Adam, sekalian Adam berangkat ke kantornya. Kak, susternya baby triplet itu single apa sudah menikah? Tanya Sylvia pelan. Susan janda, dan Sus Laras single. Jawab Ki Ray, Sylvia pun tersenyum mendengar hal itu. Saat Ki Ray dan Sylvia masih membuat souvenir, Sinta baru saja sampai. Hua. Baby Semi langsung menangis, kala Sinta dengan jahilnya menggigit pipi baby Semi yang sedang anteng bermain dengan kakak dan adiknya. Pasti karena auntinya. Monolog Ki Ray, yang sudah bisa menebak, karena mendengar suara heboh dari Sinta. Ayo Sil, kita ke sana, ini nanti biar dilanjutkan sama para paksu saja. Ajak Ki Ray, sambil tersenyum geli. Karena memang nanti para ketiga suami itu akan diberi tugas. Sin, jangan diganggu. Mereka lagi anteng dan akur hari ini. Ucap Ki Ray, yang sudah di ruang tengah.
Abisnya aku gemes sekali melihat mereka yang semakin gemoy Rei, sepertinya. Kalau semi kepalanya dibotakin, pasti makin lucu. Ucap Sinta, yang membuat Kirei langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Jangan aneh-aneh deh Sin. Sahut Kirei. Kok perut Kak Sinta hampir sama dengan perutku? Ucap Sylvia, yang melihat perut kakak iparnya terlihat besar, padahal usia kandungan mereka beda. Perutku kan menampung 2 bayi. Sahut Sinta. Sinta pun menghampiri Sylvia, dan meraba perut Sylvia juga. Apa sudah terasa bergerak Sil? Tanya Sinta. 77. Sedikit Kak. Jawab Sylvia, karena memang kandungan baru masuk 4 bulan ini. Bewa haha. Sam tertawa terbahak-bahak, mendengar cerita Roy, tentang Sinta, tadi malam. Apa dulu Kirei seperti itu Sam? Tanya Roy, yang sudah merasa tersiksa dengan ngidam aneh dari istrinya. Tidak, istriku tidak seperti itu, hanya saja. Dia lebih sensitif dan posesif. Jawab Sam. Sepertinya anak-anakmu nanti akan membuatmu semakin pusing Roy, jika sifatnya mewarisi ibunya. Ucap Sam, yang malah terhibur sekali dengan cerita Roy. Roy meraba rahang dan dagunya, yang tadi malam dipakaikan minyak penumbuh bulu oleh Sinta.